Dari sisi jumlah nasabah, BSI alhamdulillah kemarin di 2023 tutup Desember, jumlah nasabahnya sudah mencapai 19 juta, Pak. Tetapi kalau dilihat dari total universe tadi, jumlah penduduk Muslim, maka itu masih sangat kecil gitu kan, Pak ya. Kalau kita lihat, Pak, kemudian dari sisi market share perbankan syariah terhadap konvensional juga masih kecil, Pak. Market share-nya baru sekitar 7-8%, Pak. Dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dibandingkan konven juga baru 8%. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 74 tahun Universitas Indonesia. Untuk rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Bapak Grandis Helmi Harumansyah. Saat ini posisinya adalah sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia BSI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Pak Ya. Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Grandis ini lahir di Ngawi tahun 1981. Nah, kita mungkin bisa mulai dengan Bapak bercerita tentang pengalaman dan kenangan ketika kuliah S1 di Teknik Industri Universitas Indonesia, kemudian S2 di Washington University, mengawali karir di Bank Mandiri sejak 2004, pernah menjadi Head of Business Development di Bank Mandiri Singapura, pernah menjadi Group Head Commercial Risk di Bank Mandiri, dan saat ini menjadi Direktur Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga atas waktunya pagi ini. Pertama-tama tentu eh, Alhamdulillahirobbilalamin begitu ya Pak ya. Terima kasih, rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala karena pagi ini berkesempatan untuk bisa bertemu dengan Pak Bambang dan diskusi di sini gitu Pak. Salawat dan salam tentu kita terus panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang insya Allah syafaatnya kita nantikan sampai dengan akhir zaman. Terima kasih Pak tadi perkenalannya. Jadi betul saya Grandis Helmi Harumansyah Pak dulu pernah sempat mengenyam pendidikan tinggi, diberikan kesempatan untuk bersekolah di UI dengan nomor induk mahasiswa saya masih ingat Pak 0499070186 Pak. Artinya iya Pak, saya masih ingat sampai sekarang Pak. 04 artinya di Fakultas Teknik begitu ya Pak. Class of 99 terus kemudian majornya jurusannya ada di 07 yaitu Teknik Industri dan 0186 adalah Unique Identification Number saya gitu Pak. Jadi kami menyelesaikan S1-nya betul di Universitas Indonesia Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri, kemudian bekerja melanjutkan pekerjaan di Bank Mandiri pada saat itu bergabung dengan program ODP di Bank Mandiri
Kemudian selama di Bank Mandiri juga kami bertugas di berbagai unit kerja, di berbagai daerah, di berbagai lokasi penugasan yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian kurang lebih sekitar tahun 2009-2010, pada saat itu Mandiri membuka kesempatan melalui seleksi internal kepada beberapa pegawai yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan kesempatan disekolahkan gitu Pak ya untuk pendidikan jenjang yang lebih lanjut. Ada yang disekolahkannya di Indonesia, ada yang mengambil berkesempatan S2-nya di luar negeri. Nah, alhamdulillah kebetulan Pak pada saat itu dari eh, seleksi yang dilakukan kami diberikan kesempatan untuk bisa mengambil pendidikan lanjutan di luar negeri, lebih tepatnya di Missouri, di Washington University in Saint Louis dengan MBA, Pak. Nah, kemudian kembali ke Indonesia di tahun 2013, bekerja di Bank Mandiri, dan selanjutnya kami mendapatkan penugasan ke Bank Mandiri Singapura, Pak. Jadi, sejak 2016 awal sampai dengan 2019 akhir, kami berada di memimpin bisnis yang ada di Bank Mandiri Singapura. 2020 kami kembali ke Indonesia, masih di Bank Mandiri. Pada waktu itu kita mulai masuk ke dalam pandemi ya Pak ya, COVID. Kemudian alhamdulillah COVID bisa kita atasi dengan baik. 2023 kemarin kami mendapatkan penugasan dipercaya oleh pemegang saham melalui RUPS di tanggal 22 Mei 2023 untuk eh, melanjutkan atau untuk bekerja berkarya di Bank Syariah Indonesia sampai dengan saat ini Pak, membawakan fungsi risk management. Saya rasa itu Pak sejarah singkatnya historinya Pak. Saya kira menarik sekali ya kalau orang kuliah di teknik industri, tapi tiba-tiba karirnya di perbankan. Itu gimana cara menerangkan? Saya rasa banyak juga Pak teman-teman yang seperti itu gitu ya. Bahkan mungkin yang backgroundnya pertanian atau hukum juga banyak juga gitu Pak ya yang ke perbankan. Tetapi spesifik dengan yang kami alami Pak, memang pada saat itu ketika sudah semester akhir dan juga menyusun skripsi tugas akhir, memang masih cita-citanya ideal Pak ya. Kami ingin mengimplementasikan apa yang apa namanya kami pelajari di bangku perkuliahan ke dalam pekerjaan gitu Pak ya. Jadi pada waktu itu saya juga cita-citanya masuk ke dalam manufacturing gitu Pak. Nah, saya pernah coba di manufacturing mobil pernah Pak, terus kemudian juga di beberapa industri lain. Akhirnya memang eh, orang tua saya kebetulan juga dari perbankan Pak, sehingga waktu itu diskusi panjang lebar. Beliau terakhir kepala cabang begitu ya Pak ya di salah satu bank BUMN. Nah, beliau memberikan masukan-masukan juga bahwa sebenarnya di perbankan itu ilmu yang dibutuhkan tidak hanya terkait dengan ekonomi gitu Pak ya, tetapi juga banyak ilmu-ilmu lain yang mendukung bank itu untuk bisa beroperasi secara normal, secara baik dan menghasilkan profit juga yang pada akhirnya nanti akan dikembalikan kepada negara dan kepada masyarakat gitu ya. Jadi idealisme untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat itu juga bisa dituangkan melalui eh, jenis pekerjaan yang ada di perbankan. Nah, dari situ kami apa namanya terus kemudian mencari-cari informasi dan akhirnya pada waktu itu seingat saya sempat ada campus hiring gitu Pak ya dari Bank Mandiri yang ke kampus. Memang sudah lewat waktunya tetapi masih ada kontaknya, masih ada emailnya sehingga pada saat itu kami mengirimkan aplikasi untuk mendaftar di Bank Mandiri dan alhamdulillah diproses sampai dengan seperti yang tadi kami ceritakan kepada Pak Bambang.
Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Iya, juga yang menarik Pak Grandes ya, Bank Mandiri itu kan seperti kampusnya apa ya, tempat penggodokan para bankir-bankir apa di banyak tempat. Nah, saya yang pengen tahu begini, apakah itu memang didorong atau diberi kesempatan atau karena memang dibutuhkan apa ya di tempat lain itu kan ada yang apa hunter untuk apa tenaga-tenaga profesional itu. Nah, kalau menurut Pak Grandis sekarang di apa pindah atau ditransfer ke BSI itu eh, seperti apa prosesnya? Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi Pak, memang pada saat kami bergabung dengan Bank Mandiri di tahun 2020, 2003-2004, pada saat itu baru saja selesai merger Bapak ya. Jadi mungkin kalau Bapak ingat dan juga eh, teman-teman apa namanya alumni juga pasti sangat ingat bahwa merger dilakukan di tahun 98 gitu ya dengan kondisi pada saat itu kurang baik bagi yang ada di bank-bank legacy begitu Pak ya. Nah, jadi ketika kami memang masuk pada saat itu, eh, aura adalah aura untuk kita itu melakukan turnaround gitu Pak ya. Aura untuk kita belajar, untuk kita memperbaiki bagaimana supaya ini apa namanya kinerjanya itu semakin membaik. Nah, tadi pertanyaannya Bapak, apakah memang ini didorong? Apakah memang ini diberikan kesempatan atau memang ini dari masing-masing individu untuk apa berinovasi begitu Pak ya. Saya rasa ini gabungan dari semuanya Pak. Karena kami sangat beruntung ketika masuk dalam kondisi seperti itu dari sisi perusahaannya dalam kondisi kita melakukan perbaikan-perbaikan. Terus kemudian kebetulan kami juga selama berada di Bank Mandiri mendapatkan atasan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, untuk mengeksplor dan juga untuk selalu berkembang gitu Pak. Jadi asalkan kita memang punya grit gitu ya Pak ya, punya semangat gitu kan ya untuk tetap belajar, untuk tetap apa namanya berupaya memberikan yang terbaik. Saya rasa bagi saya sendiri waktu itu kami mengalaminya alhamdulillah selalu diberikan kesempatan untuk bisa mendalami atau mencoba hal baru. Sehingga tadi kami sampaikan Pak, kami pertama kali masuk Mandiri pun juga ditempatkannya di luar Jawa Pak, pada waktu itu di Sulawesi, lebih tepatnya di Manado. Di mana pada saat itu kondisi tahun 2023, 2003, 2004 apa namanya eh, ODP atau MT begitu Pak ya disebutnya manajemen trainee yang ditempatkan di Indonesia Timur jumlahnya masih bisa dihitung jari gitu Pak. Jadi kami berangkat ke sana terus kemudian juga di sana pun juga tidak berada di satu unit kerja saja tetapi juga berpindah-pindah mulai dari cabang kemudian operasional ATM begitu juga pernah kami jalani terus kemudian juga di perkreditan di back office. Nah, mulai dari back office, middle office sampai dengan front office kita lalui semuanya. Jadi hal-hal itu yang saya rasa membuat apa namanya kita mempunyai exposure yang lebih banyak, kemudian kesempatan juga diberikan dan selalu ditanya kalau misalnya kita ingin apa namanya sudah terlalu lama gitu Pak ya atau sudah beberapa tahun di satu unit kerja tertentu apa sih yang menjadi aspirasi kita gitu ya Pak ya. Nah, ini kami merasa difasilitasi, diwadahi sehingga aspirasi yang kita sampaikan kepada atasan juga itu menjadi catatan pertimbangan untuk pengembangan karir bagi kami begitu Pak. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Iya, maksud saya gini, yang menarik kan Bank Mandiri itu sudah menyekolahkan ya, termasuk sampai Betul. ke luar negeri. Tapi banyak kadernya yang dilepas dan memang banyak yang sukses. Itu ada Menteri Kesehatan,
ada Dirut Bank apa BRI, itu semua kan alumni alumni Mandiri. Nah, maksud saya itu apa sebenarnya gitu, apa nggak sayang gitu kader-kadernya dilepas itu. Saya rasa kalau saya pribadi Pak ya merasakannya kontribusi yang kita berikan kan memang bisa kita lakukan dari mana saja gitu Pak ya. Karena ketika kami dulu pertama masuk pun ketika di Bank Mandiri pada saat itu transformasi organisasinya dipimpin oleh Pak Agus Martowardoyo Pak. Jadi bagi kita yang baru masuk, yang pertama kali kita harus ditanamkan atau kita pegang itu adalah mengenai bagaimana bahwa kita itu bekerja memberikan kontribusi kepada masyarakat gitu Pak ya. Bagaimana kita bisa memberikan eh, nilai tambah gitu Pak ya kepada masyarakat, kepada Indonesia dan membangun Indonesia ini sebagai bagian dari change agent. Saya rasa itu Pak, sehingga ketika kami di dalam setiap penugasan kami gitu ya di unit kerja apapun, baik itu pun ketika juga sudah selesai disekolahkan dan sebagainya, maka itu selalu menjadi apa namanya kredo itu selalu menjadi bagian dari eh, penyemangat kita gitu Pak ya untuk bekerja, untuk juga melihat apa sih yang bisa saya lakukan, apa sih yang bisa kami sumbangsihkan kepada negara ini gitu sih Pak. Bukan hanya kepada perusahaan tetapi ujungnya kepada negara dan kepada masyarakat. Itu Pak yang saya rasa jawaban umumnya Pak. Ya, saya ingat ternyata BSI itu kan juga apa ya, semacam merger atau semacam gabungan gitu ya, unit-unit syariah dari bank-bank besar termasuk Bank Mandiri kalau tidak salah. Nah, Betul Pak. sebenarnya sebenarnya apa yang apa didesain pada BSI ini, karena secara teori kan sebenarnya peluangnya sangat sangat besar untuk apa masyarakat Indonesia yang sebagian besar Muslim ini. Tetapi yang menjadi tantangan kan kenapa tidak sepertinya tidak bisa maksimal gitu ya, peluang ini dimanfaatkan. Betul. Makasih Pak eh, Bambang pertanyaannya. Jadi memang desainnya Pak, kalau kalau kita melihat kepada potensi perbankan syariah begitu ya Pak ya, penduduk Muslim Indonesia ini kan cukup besar. Bukan cukup besar Pak, saya bisa bilang sangat besar ya. Total penduduk usia kerja 280 juta, itu lebih dari 80%-nya adalah Muslim gitu Pak ya. Atau kurang lebih kalau kita hitung kurang lebih sekitar 230-240 juta Pak. Kalau dilihat secara lebih detail lagi, Pak, kami mempunyai riset di BSI itu, Pak, bahwa em, dari penduduk yang tadi, Muslim tadi ya, Pak, ya, 240-an juta itu, yang mempunyai potensi untuk berbank atau mempunyai keinginan untuk berbank secara syariah itu ada kurang lebih sekitar 40%, Pak, 40 sampai 45%. Artinya ini kalau kita buka lagi, kita bedah lagi, ada kurang lebih sekitar 20% yang memang dia kalau bahasanya itu harus die-die gitu Pak ya, pokoknya harus bersyariah gitu Pak ya. Kemudian ada lagi sekitar 25% yang memang konformis, artinya saya akan memilih bank syariah sebagai partner saya apabila memang bisa mendapatkan pelayanan yang baik, bisa mendapatkan apa namanya produk-produk yang at par dengan bank konvensional. Nah, dari sisi BSI sendiri memang kita ingin men-tap in kepada market tersebut gitu Pak ya. Karena dari sisi jumlah nasabah BSI alhamdulillah kemarin di 2023 tutup Desember jumlah nasabahnya sudah mencapai 19 juta Pak. Tetapi kalau dilihat dari total universe tadi jumlah penduduk muslim maka itu masih sangat kecil gitu kan Pak ya. Kalau kita lihat Pak, kemudian dari sisi market share perbankan syariah terhadap konvensional juga masih kecil, Pak. Market share-nya baru sekitar 7-8%, Pak. Dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dibandingkan konven juga baru 8%. Dari sisi DPK atau dana pihak ketiga, penghimpunan dana masyarakat juga masih seperti itu. Sehingga share-nya itu memang masih kecil. Walaupun di dalam share yang kecil itu, Bank Syariah Indonesia, kami sudah mempunyai
market share yang kita kuasai itu sekitar 40-an%. Tetapi kalau kita lihat secara agregat kan memang dibandingkan dengan total konvensional dan total perbankan masih kecil. Nah, tantangannya memang literasi dan inklusi keuangan syariah bagi masyarakat. Itu Pak yang kalau kami melihatnya. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Ya, nah yang menarik begini ya, mungkin nanti Pak Gadis bisa lebih jelaskan ya. Jadi tadi ada 20% yang mereka apa ya sangat fanatik untuk berbank syariah. Jadi mereka tidak peduli, bahkan tidak mempersoalkan keuntungan atau apa kalau menyimpan di situ gitu ya. Kemudian di sisi lain dengan cara begitu maka bank syariah mendapat dana yang sangat murah sebenarnya untuk dikembangkan. Jadi punya kebebasan untuk menjual. Dan bagi mereka yang meminjam itu kan tidak pakai sistem bunga, tapi sistem bagi hasil. Sebenarnya kan Ya, sih. risikonya menjadi sangat sangat rendah bagi. Nah, pertanyaannya kenapa gitu? Kok tidak bisa meraih tadi customer yang sebanyak-banyaknya? Saya rasa Pak, kalau tadi isunya terkait dengan literasi dan inklusi gitu ya Pak ya. Jadi memang kita harus akui bahwa literasi itu merupakan satu PR yang harus kita perluas juga Pak. Melalui berbagai macam cara, termasuk juga melalui branding, kemudian eh, kami di Bank Syariah ini Pak, di BSI, kami memiliki cabang kurang lebih 1.200-an cabang Pak dengan jumlah ATM kurang lebih sekitar 2.500 ATM ya Pak ya, posisi Desember 2023. Tetapi kalau kita bicara dibandingkan dengan bank konvensional Pak, maka jumlah itu cabang mungkin banyak gitu ya Pak ya. Tetapi kalau dari sisi jumlah ATM kita sedikit itu Pak, hitungannya 2.500 itu. Pun dengan jumlah cabang yang tadi jangkauannya kami itu banyak karena kami memang mewarisi dari 3 bank ex legacy merger gitu ya Pak ya. Tetapi dari sisi prominence, terus kemudian dari sisi lokasi, dari sisi besarnya cabang dan sebagainya itu juga sangat bervariasi gitu Pak. Jadi secara presence itu masih perlu kita tingkatkan. Kemudian juga dari sisi literasi, dari sisi pemahaman masyarakat terhadap bagaimana sih bank syariah itu beroperasi, produknya apa saja itu juga merupakan PR juga yang harus kami tingkatkan, Pak. Apa namanya pemahaman dari masyarakat karena persepsi dari apa namanya masyarakat secara umum sampai dengan mungkin 2-3 tahun lalu harus kita akui bahwa bank syariah itu biasanya banknya orang yang mau naik haji, gitu ya, Pak ya. Terus kemudian banknya orang tua, gitu kan ya, Pak ya. Nah, ditambah lagi juga persebaran penduduk kita kan sangat sangat luas Pak ya, masif begitu Pak ya, sehingga inklusi keuangannya itu juga harus kita perbaiki, kita tingkatkan dengan cara kalau di BSI kami lakukan melalui mekanisme digitalisasi, melalui mekanisme apa namanya penggunaan mobile banking dan sebagainya itu yang apa namanya kita upayakan Pak. Sehingga kalau isu mengenai literasi dan inklusi itu sudah bisa kita apa namanya selesaikan, berarti nanti seperti yang Pak Bambang sampaikan, sebenarnya marketnya itu banyak bisa kita tap in gitu kan Pak ya, sehingga nanti bisa lebih besar lagi. Seperti itu Pak. Ya, apalagi sebenarnya bank syariah itu kan dipayungi oleh apa ya lingkungan yang lebih besar yaitu ekonomi syariah. Sekarang kan gerakan ke ekonomi syariah ini kan luar biasa sampai ke sertifikasi halal dan sebagainya itu kan hampir hampir apa ya masif lah di seluruh bisnis itu. Nah, apa Betul. dampaknya ini bagi bank syariah? Baik Pak, jadi memang pengembangan bisnis kita itu kami juga fokus ya Pak ya ke beberapa ekosistem apa namanya halal awareness itu tadi yang Bapak sampaikan gitu Pak. Nah jadi potensi halal awareness itu atau industri halal ini kan sangat luas Pak sebenarnya. Mulai dari industri makanan, minuman,
ada juga farmasi, fashion, kosmetik, dan bahkan juga ada halal tourism, Pak. Nah, jadi kalau bagi kami memang kami berupaya memberikan atau membuat produk-produk yang memberikan solusi gitu Pak ya. Satu kepada para pelaku-pelaku bisnis yang ada di industri tersebut. Nah, sepanjang 2023 Pak, dapat kami sampaikan juga Pak Bambang Sadono dan teman-teman semuanya, penetrasi ekosistem halal yang dilakukan oleh BSI ini cukup banyak Pak. Antara lain kita membuat e-channel dan juga virtual account BSI khusus bagi pelaku UMKM halal yang akan melakukan sertifikasi ke BPJPH, Pak. Jadi saat ini sudah sekitar 60-70% pembayaran sertifikasi halal UMKM ke BPJPH itu dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia, Pak. Kemudian tahun ini juga targetnya kita ingin menambah ada 1.000 UMKM yang mendapatkan halal sertifikasi itu secara gratis gitu Pak. Nah, ini bentuk dukungan kita kepada UMKM. Terus kemudian sepanjang 3 tahun BSI berdiri Pak, kami juga sudah membangun 3 UMKM Center di beberapa provinsi yang prominent, tentunya yang pertama di Aceh dan juga di beberapa provinsi lainnya. Selain itu juga memberikan program pengembangan talenta wirausaha, Pak. Jadi kita ada juga mengumpulkan wirausaha Muslim gitu ya, seluruh Indonesia yang nanti kita berikan pendidikan, berikan coaching, terus kemudian kita fasilitasi juga bagaimana cara mereka mempromosikan produknya menggunakan channel-channel kita. Terus kemudian nanti pemenangnya juga kita berikan dukungan pembiayaan gitu Pak untuk mendukung bisnisnya. Itu yang dari sisi lokal ya Pak ya untuk terkait dengan pengembangan ekosistem halal ini. Nah, dari sisi internasional BSI juga alhamdulillah sudah memiliki cabang di Dubai Pak. Apa namanya? Di mana fokus dari cabang ini adalah kita juga mensupport pengembangan dari industri atau bisnis-bisnis Indonesia yang berekspansi ke Timur Tengah. Nah, kita juga sedang mengupayakan untuk membuka cabang-cabang lagi gitu ya, kantor-kantor lagi di negara Timur Tengah sana, Pak, untuk bisa menggarap ekosistem yang lebih luas lagi, utamanya terkait dengan haji dan umroh. Begitu, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Ya, mungkin menarik. Saya hanya pengen tahu aja. Apakah BSI ini juga ada kerjasama ya, misalnya dengan pemanfaatan dana haji yang sangat besar itu, artinya yang sekarang dikelola oleh sebuah badan khusus yang mengelola dana itu. Oleh BPKH, Pak ya. PKI ya. Iya. Kalau kerjasama tentu ada Pak, apa namanya, tapi tentu kita bekerja sama dengan semuanya begitu ya Pak ya. Terus kemudian pengelolaan dana haji pun juga saya rasa ada aturan-aturan khususnya yang mengatur itu gitu Pak. Ada Pak kalau kerjasama juga. BSI ini kan merupakan bagian gabungan dari 3 bank begitu Pak ya Legacy. Dulu legacy kami adalah Bank Syariah Mandiri yang dimiliki oleh Mandiri, kemudian Bank Rakyat Indonesia yang memiliki BRI Syariah pada saat itu dan juga BNI yang memiliki BNI Syariah. Betul. Jadi saat ini memang dalam kegiatan kami berbisnis atau berbank, Pak, kita berkoordinasi intensif, lekat gitu Pak ya, melekat dengan ketiga bank induk kami tersebut, Pak, dan juga saya rasa support yang kami dapatkan dari semua bank induk tiga-tiganya juga cukup besar, Pak, sampai dengan saat ini. Karena memang untuk hal-hal yang terkait dengan kesyariahannya sudah pasti akan langsung ke BSI begitu ya, Pak ya. Misalnya contohnya seperti pendaftaran haji, pembayaran haji, umroh dan sebagainya, pasti akan langsung kita ambil. Baik, sekarang kembali ke UI, Pak. Ya, jadi Ya, Pak. seberapa signifikan atau seberapa membantu pembekalan-pembekalan waktu kuliah itu akhirnya
Pak Gadis berkarir justru agak di luar dari major atau jurusan yang dipelajari itu, tetapi tetap saja bisa bukan hanya survive tapi juga berkembang di tempat yang mungkin agak beda ini. Baik, makasih Pak Bambang. Jadi saya rasa saya juga berterima kasih kepada Universitas Indonesia karena saya mengenyam pendidikan tinggi saya pertama kalinya ada di UI, Pak. Terkait dengan bagaimana mekanisme metode pembelajaran, saya rasa memang sebagai mahasiswa itu kan yang dibentuk adalah mindsetnya gitu ya Pak ya. Mindset yang disampaikan, yang diajarkan selama ini bagaimana supaya kita tetap membuka diri, bagaimana supaya gelas itu kita lihat sebagai half full gitu ya Pak ya, tidak half empty. Kita selalu belajar, kita selalu apa namanya semangat gitu ya Pak ya. Gritnya itu harus tetap kita tingkatkan gitu ya Pak ya. Termasuk juga nanti ketika memasuki dunia kerja, karena hal-hal kadang-kadang kan tidak sesuai dengan ideal apa namanya values yang ada kadang-kadang ya Pak ya. Artinya kita ingin segala sesuatunya ideal, tetapi tentu kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah, itu saya rasa yang diajarkan di UI dengan sangat baik Pak, bahwa kita eh, bisa tetap apa namanya eh, beradaptasi, cepat beradaptasi, terus kemudian menyesuaikan diri dan tentu apa namanya melanjutkan apa yang prestasi yang sudah kita bentuk selama ini. Saya rasa itu Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Baik. Nah, terakhir Pak Grandis, mungkin ada saran ya atau harapan setelah begitu panjang dan jauh meninggalkan alma mater itu, mungkin sekarang melihat, oh sebaiknya alma mater ini memperbaiki di sini sini atau apa yang dulu nggak diberikan pada saya seharusnya diberikan misalnya itu, atau juga kepada para mahasiswa eh, yang sekarang masih belajar. Karena pengalaman yang dijumpai Pak Granis mungkin sebaiknya waktu mahasiswa itu fokus ini yang dibutuhkan di lapangan ternyata apa yang ingin disampaikan Pak Granis. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi mungkin bagi rekan-rekan adik-adik yang masih ada di UI, masih mengenyam pendidikan gitu ya Pak ya. Saya rasa ada dua hal Pak. Yang pertama tentu kita harus terus meningkatkan kompetensi Pak gitu ya supaya tetap up to date gitu ya Pak ya. Nah, sekarang ini kan yang saya rasa dulu memang kami juga baru mengalaminya gitu ya Pak ya. Dulu pada saat itu kan sedang giat-giatnya atau baru masuk di eranya digital gitu Pak ya. Nah, saat ini tentu digitalisasi atau digital savvy itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi keharusan gitu Pak ya. Jadi satu kompetensi terkait dengan kompetensi dasarnya, terus kemudian yang kedua terkait dengan digital savvy-nya itu apa namanya terus harus kita perkuat gitu Pak ya, kemampuan kita untuk bisa adaptasi dengan berbagai hal yang sekarang ini berkembang gitu ya, termasuk misalnya ada artificial intelligence, sekarang kita bisa melihat chat GPT gitu Pak ya, itu sesuatu yang akan sangat membantu untuk kita kuasai digital savvy itu di dalam kita bekerja ke depannya. Terus kemudian Pak, yang terakhir mungkin saya apa namanya kepada diri saya sendiri juga gitu Pak ya, untuk terus memperkuat network Pak. Saya rasa apa namanya network-network alumni itu sesuatu yang kami rasakan sangat membantu gitu ya Pak ya, baik dalam hal pekerjaan maupun hal-hal di luar pekerjaan gitu Pak. Karena bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada eh, Indonesia gitu ya Pak ya, dampak kepada organisasi kita itu akan sangat terbantu kalau kita mempunyai network yang kuat, kerjasama dan jaringan alumni yang juga kuat gitu Pak ya, karena kita bisa saling memberikan masukan, saling memberikan apa namanya feedback dan juga usulan-usulan perbaikan gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Grandis Helmi Harumansyah, Direktur Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia atau
BSI. Mudah-mudahan terus dalam berkarir berhasil ya, dan membawa nama besar dari alumni Universitas Indonesia. Sekali lagi sukses, terima kasih Pak Baik, Dentis terima ya. kasih Pak Bambang. Bila taufiq wal Terima hidayah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi